Kamu bisa membangun sebuah rumah hanya dari beberapa kotak korek api, tetapi babi tertua benar-benar berlebihan. Ia mengambil seikat batang kayu, menancapkannya ke tanah, membuka payung tulang sebagai balon, memasang jaring di sampingnya, lalu menebarkan jerami dengan garpu dalam sekejap. Sebuah gubuk jerami yang rapi pun berdiri. Berbeda dengan dua kakaknya, babi bungsu lebih realistis. Ia membangun rumahnya dari batu bata merat dan semen. Ia tahu, hanya dengan cara itulah, ia dapat mencegah serigala jahat masuk. Namun kedua kakaknya yang hanya memikirkan kesenangan tidak mendengarkan satu kata pun, mereka bahkan mengejeknya. Membuat gestur dan tertawa setiap kali melihatnya bekerja keras. Babi bungsu yang sedang mencampur semen hanya mengangkat bahu, memilih tetap fokus pada pekerjaannya. Pada saat itulah, serigala jahat muncul dari hutan. Melihat kedua kakaknya menari dengan gembira, serigala itu langsung menyamar sebagai penari panggung. Ia menggoyangkan pinggul dan bergerak anggun, membuat kedua babi terhipnotis. Perlahan, selangkah demi selangkah, ia mundur, berniat memancing mereka ke balik batu untuk diserang. Semua mengira kedua babi itu akan celaka, tetapi ternyata mereka hanya terpukau oleh pakaian serigala yang mencolok. Merasa dihina, serigala berhenti berpura-pura dan memperlihatkan taring tajamnya. Menyadari bahaya, kedua babi itu berlari ke gubuk jerami secepat kilat. Serigala menyalakan korek dan membakar gubuk itu hingga habis. Saat kedua babi masih terpaku, serigala menerobos masuk dan mulai mendekati mereka. Selangkah demi selangkah, mereka mundur lalu berlari ke rumah korek api. Namun serigala menabraknya hingga rumah itu runtuh. Kedua babi mencoba memperbaikinya dengan cepat. Tetapi begitu serigala meletakkan korek api terakhir, bangunan itu kembali roboh. Melihat bahaya semakin dekat, mereka berlari ke rumah babi bungsu yang terbuat dari batu-batu. Marah, karena pintu kembali menghalanginya, serigala menabrak dengan ganas. Ia berdiri dengan kedua kaki, menendang sekuat tenaga, bahkan melolong keras, tetapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Yang lebih parah bagi sang serigala, para babi mengejeknya dengan mengatakan napasnya sangat bau. Sangat marah, serigala mengumpulkan seluruh tenaganya dan menerjang maju. Namun pada saat yang tepat, babi bungsu tiba-tiba membuka pintu. Menyadari kekuatan saja tidak akan berhasil, serigala beralih menggunakan tipu daya. Nia menyamar sebagai musisi jalanan compang camping yang bermain musik di tengah angin dan salju. Ketika dua kakaknya melihat pemandangan itu, mereka begitu tersentuh, hingga langsung membuka pintu tanpa berpikir panjang. Meskipun babi bungsu mencoba menghentikan mereka, ia justru terdorong saat ia bangkit. Kedua kakaknya sudah membiarkan serigala masuk. Sambil bersembunyi, babi bungsu melihat pemutar musik di belakang serigala. Diam-diam seperti tikus, ia mendekat dan mengganti lagu sedih itu menjadi lagu yang riang. Penyamaran serigala pun terbongkar. Kedua kakaknya sadar mereka tertipu dan segera berlari ke lantai 2 bersama si bungsu. Meski mereka telah membarikade pintu, serigala berhasil masuk dari sisi lain. Dengan cepat, babi bungsu mendorong kedua kakaknya ke dalam lift dan menekan tombol turun. Serigala buru-buru menekan tombol untuk mengikuti mereka. Namun karena belum pernah melihat lift sebelumnya, ia melangkah tanpa hati-hati dan terjatuh ke dalam lubang kosong. Dalam hitungan detik, ia jatuh dengan suara keras, mengakhiri terornya untuk selamanya. Sejak saat itu, ketiga babi hidup dengan tenang di rumah batu yang kokoh, dan kedua kakak akhirnya belajar bahwa kerja keras dan kehati-hatian jauh lebih berharga daripada kesenangan sesaat.